Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-109. Nah, pada episode spesial part ke-108 sebelumnya itu, tampaknya mata Jogan Boruto mengalami suatu masalah yang tidak dapat dijelaskan. Namun Koji menduga kalau ini ada hubungannya dengan kekuatan manipulasi terhadap mata Jogan. Sementara di sisi lain, Tsunade sepertinya ingin dihabisi oleh Jigen dengan batang besi. Namun Boruto datang tepat waktu dengan menangkap batang besi tersebut. Melihat kedatangan Boruto, Jigen pun sedikit terkejut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Tsunade yang sedang berhadapan dengan Jigen. Mendengar perkataan Jigen soal Kawaki adalah keluarganya, Tsunade berkata, "Kawaki adalah keluargamu?" Jigen membalas, "Benar. Sekarang berikan dia padaku." Tsunade melanjutkan perkataannya, "Aku tidak bisa membiarkan Kawaki pergi bersama orang asing sepertimu." Mendengar jawaban Tsunade, Jigen dengan raut wajah yang kecewa membalas, "Begitu." Tiba-tiba dua batangan besi tertancap di tubuh Tsunade hingga membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Naruto dan Kakashi berteriak memanggil Tsunade. Tak lama setelah itu, Jigen berniat untuk menghabisi Tsunade dengan mengeluarkan batang besi ke arahnya. Namun Boruto langsung tiba dan menangkap batang besi itu dengan satu tangannya. Tak hanya Boruto, Sasuke juga tiba di sampingnya. Melihat Boruto, Jigen berkata, "Otsutsuki Boruto, akhirnya kau muncul." Sementara itu, Naruto dan Kakashi sangat terkejut melihat Sasuke bersama Boruto. Adegan pun beralih ke Hinata, Shikamaru, Kiba, dan Sakura yang bersaja tiba ke lokasi yang tak jauh dari Boruto. Ketika melihat Sasuke, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Shikamaru berkata, "Bukankah itu Sasuke? Dia bersama Boruto?" Di sisi lain, Kiba berkata, "Tunggu, Nyonya Tsunade terluka." Terlihat Kiba pun menoleh ke atas dan melihat Jigen yang sedang melayang. Dengan raut wajah yang terkejut, Kiba melanjutkan perkataannya, "Bukankah kita diserang oleh Akatsuki? Sepertinya dia bukan berasal dari Akatsuki. Siapa dia sebenarnya?" Di sisi lain, Shino pun tiba dan berkata, "Tak hanya dia saja. Pen sekarang ada di sana dan masih memantau situasi." Dengan perasaan khawatir, Hinata pun melihat ke arah Naruto sambil berkata, "Semoga kau baik-baik saja, Naruto." Sementara Hinata mengkhawatirkan Naruto, justru Sakura terdiam karena melihat Sasuke kembali ke desa. Sakura berkata, "Sasuke." Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Dengan raut wajah serius, Boruto berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu bertemu Kawaki, Jigen." Mendengar perkataan Boruto, Jigen pun tersenyum dan membalas, "Sepertinya Kawaki memang benar ada di sini. Ngomong-ngomong, aku terkejut kau juga memiliki karma seperti Kawaki." Di sisi lain, Boruto langsung mengaktifkan segel karma bersama mata Bikugan sambil berkata, "Enyahlah dari hadapanku." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Jigen pun terkejut karena merasakan cakra Momoshiki di tubuh Boruto. Dengan raut wajah terkejut, Jigen berkata dalam hati, "Tunggu, kenapa cakra Momoshiki ada pada tubuh anak ini? Setauku dia masih hidup dan ada di planet yang lain." Ketika Jigen melamun, tiba-tiba Boruto langsung melemparkan pedang Kusanagi ke arah Jigen yang sedang melayang. Melihat hal tersebut, Jigen dengan refleks yang cepat langsung memilihkan badannya untuk menghindar. Ketika pedang Kusanagi Boruto berada di belakang Jigen, tiba-tiba Boruto menggunakan Hiraisen ke arah pedang tersebut. Dengan cepat, Boruto mengambil pedang Kusanagi dan melayangkan senjata tersebut ke arah Jigen. Saking cepatnya Boruto, Jigen langsung terkena tebasan di punggungnya sehingga Jigen pun merasakan sakit. Tak sampai di sana, Boruto langsung makan Rasengan untuk menyerang. Ketika Boruto ingin melancarkan serangan Rasengan, tiba-tiba Jigen langsung membalikkan badannya dan menyerang Rasengan tersebut dengan segel karma. Lalu ketika Boruto lengah, Jigen langsung menendang perut Boruto sehingga dia pun terpental ke bawah. Namun Boruto tersenyum ke arah Jigen saat terjatuh ke bawah. Melihat Boruto yang tersenyum, Jigen pun tampak heran. Tak lama setelah itu, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ternyata Sasuke menggunakan Shidan dan menembakkannya ke arah langit untuk membuatnya menjadi gelap. Melihat keadaan tersebut, Jigen berkata, "Apa ini?" Tiba-tiba muncul naga putih yang besar yang siap untuk menyerang Jigen. Sambil tersenyum, Jigen berkata, "Usahanya sia-sia." Ketika Jigen menyerang Kirin dengan skill karma, ternyata karmanya tidak berfungsi dengan jurus Sasuke. Dengan wajah terkejut, Jigen berkata, "Mustahil. Kenapa aku tidak bisa menyerap serangan ini? Bukan, ini petir alami." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Jigen terkena Kirin sehingga dia pun berteriak. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Tak lama setelah itu, Jigen tiba-tiba tertawa saat masih terkena sengatan listrik. Lalu Jigen tiba-tiba turun ke permukaan tanah dengan kondisi yang prima.
Jigen berkata, serangan kecil seperti ini tidak akan melukaiku. Melihat hal tersebut, Sasuke langsung menggunakan Amaterasu untuk menyerang Jigen. Sasuke berkata, Amaterasu. Terlihat Jigen pun terkena Amaterasu dan membuatnya sedikit mundur ke belakang. Jigen berkata, Amaterasu, api hitam yang tidak bisa padam. Setelah mengatakan hal tersebut, Jigen langsung menyerang Amaterasu menggunakan segel karma. Jigen berkata kembali, rupanya kalian bukanlah apa-apa. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Boruto berkata, hei botak, kau boleh sombong sekarang, tapi bagaimana dengan ini? Terlihat Boruto langsung menggunakan Kokyose dan melakukan api di sekitar Jigen. Sambil tersenyum, Jigen berkata, jurus api ya. Dengan pede, Jigen hendak menyerang api tersebut dengan segel karma. Namun usahanya tidak berhasil. Menyadari hal tersebut, Jigen pun terkejut dan berkata, api sungguhan. Sambil tersenyum, Boruto berkata, itu adalah api dari Gunung Byaboku. Aku mengirimnya melalui jutsu perpindahan. Terlihat Jigen mulai berteriak kesakitan dan berlutut karena panas api tersebut. Mendengar perkataan Boruto tentang Gunung Byaboku, Naruto dan Fukasaku pun sedikit terkejut. Naruto berkata, barusan Boruto bilang Gunung Byaboku kan? Fukasaku membalas, benar. Naruto berkata kembali, bukankah hanya orang-orang yang dilatih oleh petapa kata yang bisa mengakses gunung tersebut? Fukasaku membalas, seharusnya hanya aku dan Jiraiya saja yang bisa mengakses Gunung Byaboku. Tapi kenapa Boruto bisa mengaksesnya? Adegan pun beralih ke Kawaki sedang bersama Koji. Kawaki berkata, berapa lama aku harus menunggu? Koji membalas, kau diam saja di sini Kawaki. Aku sedang memantau mereka menggunakan kata milikku. Setelah melihat cukup lama, Koji melanjutkan perkataannya. Sepertinya Boruto berhasil memecahkan wadah Isshiki. Sebentar lagi dia akan keluar. Melihat kejadian ini membuatku nostalgia. Mendengar perkataan Koji, Kawaki membalas, maksudmu jika terkena api itu lagi? Koji membalas, benar. Aku sudah merencanakan ini dan memberitahukannya kepada Boruto. Saat ini dia sudah berada di rute yang tepat. Adegan pun beralih ke Pen kembali. Terlihat Pen menyaksikan Jigen yang sedang terbakar oleh api Miboku. Ketika semua orang lengah, Pen langsung melesat dengan cepat ke arah Naruto. Setelah cukup dekat, dia langsung menggunakan besi hitam untuk menyerangnya. Namun Sasuke tiba-tiba berlari dan langsung menangkis besi hitam tersebut dengan pedang Kusanagi. Melihat Sasuke, Pen dan Naruto pun terkejut. Naruto berkata, Sasuke, kau... Sasuke membalas, apa kau bebek saja pecundang? Di sisi lain, Pen berkata, Uchiha Sasuke, aku kagum dengan kakakmu yang bekerja untuk Akatsuki. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Pen menggunakan sirat tensei ke arah mereka. Terlihat Naruto dan Sasuke pun terpental jauh karena efek sirat tensei. Sementara mereka terpental, tiba-tiba Sarada datang dari atas langit dan langsung memukul wajah Pen hingga terjatuh ke tanah. Saking kuatnya tinjuan tersebut sampai-sampai membuat kubah yang sangat besar. Ketika Sarada ingin menyerang kembali, tiba-tiba Pen langsung menghindar dan menjaga jarak dari Sarada. Terlihat Pen langsung menatap ke arah Sarada dengan tatap yang tajam. Adegan pun beralih ke Himawari yang sedang menghampiri Sasuke dan Naruto. Ketika sudah berada di setengah jalan, tiba-tiba Himawari berhenti setelah mendengar teriakan Jigen yang semakin keras. Di sisi lain tempat, Boruto berkata, dia muncul. Adegan pun beralih ke api tempat Jigen terbakar. Tak lama setelah itu, api tersebut padam dan mengeluarkan asap yang tebal. Melihat kejadian tersebut, semua orang tiba-tiba terdiam dan suasana pun menjadi hening. Di sisi lain, Shikamaru berkata, apinya tiba-tiba menghilang. Hinata, apa yang terjadi di sana? Terlihat Hinata menggunakan mati Bikugan untuk menembus asap tersebut. Hinata berkata, cakranya berubah drastis. Dia seperti beda dengan orang yang sebelumnya. Mendengar jawaban Hinata, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Tak hanya itu, para tim sensei merasakan cakra dan intimidasi dari Isshiki tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Adegan pun beralih ke tempat terbakarnya Jigen. Isshiki berkata, kau benar-benar menyebalkan. Kenapa Momoshiki ada di dalam tubuhmu? Sementara dia sekarang berada di planet yang lain. Siapa kau sebenarnya? Otsutsuki Boruto. Terlihat asap tersebut menghilang dan memperlihatkan Isshiki yang telah keluar dari wadahnya. Melihat Isshiki, semua orang pun terkejut. Sementara Himawari, dia kembali berlari dan mencabut batang besi yang ada di tubuh Naruto. Ketika Himawari menyembuhkan Naruto dengan cakra Kyuubi, tiba-tiba Kurama kecil bertemu dengan Kurama yang ada di tubuh Naruto. Kurama kecil berkata, kau lihat sendiri kan, siapa musuh yang sebenarnya? Lepaskan kekuatanmu, berdamailah dengan Naruto. Adegan pun beralih ke Boruto yang waspada dengan keberadaan Isshiki. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul cahaya merah yang ada di sekitar Naruto. Karena hal tersebut, fokus semua orang teralih kepada Naruto. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Isshiki menampakkan wujud aslinya. Sementara Isshiki keluar, tubuh Naruto mulai mengeluarkan cahaya yang aneh. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah,
Untuk mengerti hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-110. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.